saya muliakan, sekali lagi ya, nggak ada kaitannya dengan klinik. Waktu itu ya alhamdulillah, begitu saya bengok zamannya balik lagi nggak ada apa-apa. Makanya kemarin kejadian di Lampung itu saya juga nggak tahu. Saya itu nggak begitu ngeh dengan persoalan klinik. Saya itu orangnya rasional, apa-apa pakai ini. Walaupun ini juga tidak menjamin benar. Contoh, dulu istri saya divonis kanker. Orang bilang begini, Pak, Gus, alternatif saja pakai kayu bajakah atau dibawa ke alternatif. Saya bilang, penyakit medis itu yang diselesaikan secara medis. Banyak orang kena penyakit kanker, Pak Lurah, itu akhirnya nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena tidak langsung ke medis, ke alternatif terlebih dahulu. Begitu parah baru dibawa ke medis. Ini menurut saya tidak rasional. Sama halnya Anda kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan sepeda, takutnya karo dukun. Lah ciloko, dukunnya yang ngapusi bisa. Mbak Dukun, saya kehilangan motor, yang nyuri siapa? Buka ember dilihat, oh iki sing nyolong wong jero dewi. Kula nambah fitnah. Wong jero iki sapa? Wonge kumisen bajune putih awake kuru, mama. Lawang niku kehilangan motor, mbok yo lapor polisi. Lha kurang ajar wong murid kami. Gus nak kula kehilangan pindik lapor polisi malah koyo kehilangan medus. Lah. Saat ini polisi Indonesia itu sapi apik. Mila saat ini ana hugeng kuat. Umpama ana polisi siji loro elek niku nggih lumrah-lumrah mawon, wong kiai niku ya kabeh apik kok. Niku jenenge oknum, nggih napa mboten? Oh, kelas polisi kabeh kaya sambung sing kandha sapa. Kalau saya bagaimanapun polisi itu penting. Coba jenengan bayangke Pak Lurah. Sebulan udah nau belas rano polisi. Kira-kira apa yang terjadi? Oke maling, oke perawan matang. Sopo sing ngerti campuri iki mau sing ngomong pomar-pamer. Coba kita lihat kemuliaan bulan Muharram. Sebelum 6 hal tadi saya sampaikan. Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Ayub dikasih penyakit oleh Allah. Entek dagingnya, tinggal usus dan tulang belulangnya. Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub terjadi di bulan Muharram. Maka malam hari ini yang sakit minta sama Allah, mudah-mudahan sakitnya semuanya diangkat oleh Allah. Maka saya doakan semoga yang sakit disembuhkan, amin. Yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang bermasalah disolusikan, yang berhajat segera dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan. Dulu Pak Tamir nikah umur berapa Pak Tamir? Oh 25, berarti kayak Kanjeng Nabi. Saya dulu nikah umur 24 dan terjadi di bulan Syuro. Saya 24 Pak. Kenapa saya 24 tahun menikah? Karena saya nikah karena kepepet. Ngomong matang bisa tak ajar. Masa gue matang bisa? Emangnya aku coba apaan? Aku itu dulu nikah 24, sebenarnya punya cita-cita nikah umur 25. Tapi karena saya itu sering dimintai untuk nasihat pernikahan, saya dinyek sama kiai-kiai. Alah lele, belum pernah menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang sudah menikah. Itu namanya Tony Boster, waton muni dobose banter. Becak tanpa pil, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Gajah diblangkoni ora sedeng. Lurah iso niku wong apik nggih. Saya meyakini Pak Lurah Karanggundang adalah orang baik, maka saya berwasiat tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Anda loh Pak, kemarin kejadian di Jogja, anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Gumun anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Jadi kan masih ingat kasus petasan meledak di Kesambon malam. Oh. Blitar ya? Kan Blitar kan? Sadeng, gue cang Blitar rumono. Gara-gara petasan meletus kayak sikile ning isor ndase nduwur kambil. Langsung saya membuat fatwa hari itu. Ingat, haram hukum
menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Benar. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Cowok Blitar haram menikah dengan laki-laki Malang. Ingat itu. Kemudian apa lagi peristiwa yang terjadi di bulan Muharram? Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi setelah banjir dahsyat yang menenggelamkan mayoritas penduduk bumi. Jadi Nabi Nuh niku selamat, itu juga terjadi di bulan Muharram. Kesimpulannya sini kita Nabi Nuh nih. Nabi Nuh itu kan ditandai dengan anak yang durhaka, namanya Kan'an, yang merupakan anak dari istri kedua Nabi Nuh, namanya Wil'ab binti Ajwin. Nabi Nuh itu istrinya dua, yang pertama namanya Safurah. Safurah itu seorang perempuan, wajahnya biasa-biasa saja, tapi dia solehah, melahirkan anak yang soleh-solehah. Kemudian Nabi Nuh menikah lagi dengan istri kedua, namanya Wil'ab binti Ajwil. Wonge wayu tapi ora solehah. Kemudian melahirkan generasi namanya Kan'an dan Bunyamin. Kan'an dan Balus. Mila bocah banjar, kowe lah golek bojo jangan hanya memprioritaskan fisiknya. Delon akhlaknya. Syukur-syukur fisiknya apik, akhlaknya apik. Tapi Gus, saya laki-laki wajah saya jelek. Ingat, perempuan yang cantik itu sunnahnya menikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek. Loh, tenang. Jenengan bersami anaknya Nabi Adam, Pak. Langsing lanang ganteng bojone elek. Langsing lanang elek sing wedok ayu. Mila kan bocah-bocah banjar ki rupane elek, ada. Tak dongake muga-muga sesuk bojomu remuk. Lha tapi tenang. Napa wong wedok ayu itu disunahke rabi karo wong lanang sing elek? Soale sesuk sing wedok mlebu surga karena sabar, sing lanang mlebu surga mergo syukur. Sing wedok mlebu surga mergo sabar, duwe bojo lanang rupane elek. Sing lanang mlebu surga mergo syukur, duwe bojo rupane ayu. Maka laki-laki yang merasa jelek wajahmu, tolong perbaikilah rekeningmu. Setuju Bu? Karena jeleknya wajahmu akan tutup dengan baiknya rekeningmu. Karena perempuan dan kamu punya prinsip, good rekening itu lebih menarik dibandingkan good looking. Betul? Karena berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan ke peristiwa berikutnya, lebih banyak mana bohongnya? Itu langsung ingin jawab laki-laki cangkemmu juga orang. Laki-laki sama perempuan itu bohongnya lebih banyak mana? Saya dibilang nih, kalau soal fisik perempuan itu lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi lah soal hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Saya mengaku itu Pak. Kalau soal fisik, itu lu ngaku sih. Ayo, saya delon penampilannya buka polsek karo Pak Dan Ramil. Nah, itu beda. Penampilan ibu-ibu karo Pak Takmir. Takmir ya baju siji, kopiah siji, sarung siji. Lah wong wedok jalan penampilannya kayak buka polsek kayak ibu-ibu niku. Dikok kayak ngapusi. Lah atiku sing ngapusine wong lanang. Tapi lah fisik wong wedok. Pengajian kados dalu menika kira-kira sing paling sibuk soal penampilan wong lanang napa wong wedok? Perempuan nganti salah kostum lungguh ngarep dhewe baju ijo jilbabe pink kuwi ono. Wong ya teko. Yo melu guyu. Lungguh ning ngarep. Tunggae wis lonjor kene. Yo mletek-mletek. Ini bapak penyanyi ini mau penyanyi ini hadroh ini jadinya hadrohmu apa nih? Cur pangayo
Niki baru kalau pakai mati Pak Amir, aku melimbang sampai buku oke. Lanjut, napa mana kejadian tentang bulan Muharram yang bisa menjadi spirit untuk kita semuanya. Nah, ditandai dengan Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pancen ngono wae. Kowe lak pengen golek ilmu kebalik ora kebalik kok mesti ngapusi ya. Sing bener kekebalane Nabi Ibrahim. Kuwi mau pasrah. Sing namanya sapa Allah. Saya mau cerita ya. Ini konten-konten bangsa. Saya dulu tahun 2004 itu pernah dibacoki sama wong pemilu dulu. Tahun 2004 saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Saya dituduh nerima uang waktu itu 500 juta. Padahal saya itu anak kos, orang dia apa-apa. Kulo diparani ning masjid dibacoki. Saya
pikir saya mati, Pak. Saya sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun untuk diri saya sendiri. Tapi beneran sudah mati. Padahal saya nggak pernah latihan kekebalan, nggak pernah mintal gotri. Makanya kalau ada belajar, bah, kalau pengen kebal buat diuntali gotri, tak jawab, lah gotri ini saya nggak kebal, buat sekarang diuntal sampai lagi, aku nggak mau tahu. Kalau pengen kebal, pengen apa, rasa tak ngomong kulit. Ini lakuin di masalah, pengen rampung masalahnya, ayo, morong gonku, ayo, nangis bareng-bareng. Tapi ternyata apa? Saya mempraktekkan ilmunya Nabi Ibrahim nih kok. Tambah apa tak? Oh, gue jalan duit. Ini berarti siji, loro, cak lima maju. 5. Sarungnya melotrok 5 ini. Gak apa sih di sini. Ini, cak lima. Dan ternyata baunya teletong tambah menyengat saudara-saudara. Ilmi, tak nanggap bocil nih. Nama kamu siapa, Cik? Kafa. Kelas berapa? Kelas 6. Cita-cita? Atlet apa? Tenis meja. Oh, tenis meja. Lagi balik nih gini. Kata kami langsung jawab pakai 1.000. Nama Presiden Republik Indonesia. Jokowi. Sopan, Bapak Joko Widodo. Ngono lho. Kaya Bang Jokowi ngono. Ora pantes. Kita tuh kebiasaan menyebut nama pemimpin sagel dewe. Palura yang kemana kalau namanya sinten? Rudi Puryono. Oh, ini bakat jadi presiden nih. Kan miturut Ronggo, miturut Jongko Joyoboyo, Presiden Indonesia itu rata-rata begini. Oh, Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Rudi Puryono. Ora pantos. Nah, ini jenenge sapa? Snita. Ya 1.000. Tak gitu kok, 1.000. Bet. Kubet. Kubet. Oh, berarti ate tenan iki. Bet regane piro? 200. Larang. Sampingnya gedean. Namanya siapa? Damar. Kelas berapa Damar? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Cita-cita? Atlet. Atlet apa? Sepak bola. Apa aku ngerti. Tim sepak bola idola kamu mana? Real Madrid. Real Madrid. Oh, podo koncoku. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Ya. Pret. Idola pemain sepak bola kamu siapa? Ramos. Oh, Ramos. Berarti posisimu senengnya back. Ya 1.000. Aku nabi saya takoni bisa kalau takoni 1.000. Takoni sebut sebutkan 2 nama pahlawan. 1.000. 1. Yang makamnya di Blitar siapa? Bung Karno. Wakil Bung Karno jenenge sapa? Biyen. Karno. Lah kok Bung Karno wakil Soekarno iki lho. Lah ra ngerti yo. Gunata. Uang 100.000 untuk beli apa rencana? Kebal ya? Oh, tuku bal regane piro? 50.000. Murah 50.000. Ya sampingnya. Bal plastik. Namanya siapa, Mas? Randy. Oh, Randy. Umurnya berapa, Ren? 12. Cita-citanya? Atlet poli. Kok kabeh atlet cah iki? Poli. Oh, mereka gudangnya sepak takraw. Sebutkan 2 nama pahlawan perempuan. Kartini 1. Megawati. Megawati loh. Mendas tuh. Suryadin. Siapa? Suryadin. Oh, Suryadin gitu. Suryadin gitu. Tak kasih uang kamu beli apa? Poli. Oh, bola voli. Wes, kena atlet kabeh, Pak ya. Samping ini rumahnya mati kamu. Ya. Namanya siapa, Mas? Rizky. Siapa? Rizky. Rizky umur berapa Rizky?
11. Cita-cita? Pak bola. Ini kabar. Orang harus dipikir belas di sono Tretes Pasuruan. Ada 580 PSK. Pulau ini soalnya barkeng mereka bagi 580 mau kena kepada mbak-mbak PSK sebelum Ramadan. Akhirnya mereka Ramadan tidak pulang ke rumah, tetap bekerja, tapi dikasih syarat dan peraturan sebelum bekerja mereka harus sholat tarawih berjamaah menggunakan rukuhnya Gus Miftah. Rambung tarawih kerja maneh. Tapi yang sabar ngurusi bangsa-bangsa ngoten niku Pak mboten kathah. Kalau sabar mohon. Saya di mana ada tempat lokalisasi, catatan. Makanya kenapa Pak? Saya itu punya kebiasaan di rumah itu apa Pak? Saya selalu stok mukena Al-Quran. Mukena itu untuk mbak PSK dan anak-anak klub malam. Al-Quran dan sarung serta mukena yang lainnya itu saya jadikan stok untuk orang yang mau mu'alaf. Karena kebetulan di Jogja itu hampir setiap saat ada orang datang kepada saya minta untuk dimu'alafkan. Mungkin nih, kalau niku wong NU sing paling sering mu'alaf ki wong lebih dari 350 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Jenengan ngerti Kediri toh? Kediri itu ada anak Indonesian Idol juara keempat, namanya Nania Yusuf Idol. Itu tahun 2011 murtad, tahun 2021 ketemu Gus Miftah, ketemu sebulan kembali kepada Islam. Nania Yusuf Idol. Thailand ada DJ artis terkenal namanya DJ Katy Butterfly, ketemu dengan saya tahun 2018 di Bose VVIP Club Bali. Itu mohon maaf kalau nge-DJ hanya kotakan sama sempakan toh. Akhirnya apa? DJ Katy itu mau masuk Islam gara-gara apa? Salah satu hidayahnya selain ngobrol sama saya, beliau sangat nyaman ketika mendengar adzan subuh. Maksud kula napa Pak Nabi? Lah adane itu apik, itu bisa menjadi hidayah bagi orang. Nabi Yusuf menjadi terhormat karena mampu menjaga kemuliaannya. Allah bebaskan dari penjara Mesir, itu juga terjadi di bulan Muharram. Ais. Nah, mana? Tasik kata Nabi Yunus dimakan ikan. Di dalam perut ikan ternyata beliau malah merasakan seperti itikaf di dalam masjid. Beliau di dalam perut ikan sambil membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau dikeluarkan dari perut ikan juga terjadi di bulan Muharram. Mila jenengan disunahke nih bulan Muharram nih kata maca donga Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna minal khasirin. Niku tulungan Nabi Yunus. Tegesane apa? Lah jenengan duwe hajat sing gedhe. Maca Rabbana dzalamna nyuwun karo Gusti Allah. Kesalahan kita berdoa itu satu, Pak. Kalau kita punya masalah besar, selalu kita berdoa seperti ini. Ya Allah, saya punya masalah besar. Tolong doanya dirubah. Nama doane, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Sak gede-gede ini masalahmu, lebih gede pangeranmu. Pak Lurah ada masalah. Napa Gus masalah Lurah? BLT. Ya Allah. Warga pulau cangkeme cerewet, ya Allah. Babakan BLT, ya Allah. Tolong jadikan dia manut dengan saya, ya Allah. Sabar Pak Lurah. Fitnah Lurah saya ingin mengurus. 1 BLT, 2 dana desa. Lurah yang selamat, yang tidak kotak apik dana desa. Termasuk Pak Rudi, amin. Pak Rudi itu ngurusi BLT saja mumet. Kadang-kadang apa Bu mumetin Lurah itu? Karena BLT datangnya berapa, yang mau minta jumlahnya berapa. Lurahnya pusing mau dikasih siapa. BLT hanya 100, yang minta 500. Akhirnya sama lurah dibagi sesuai dengan kebijaksanaan sendiri. Yang gak kebagian mulai cerewet. Aku gak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT-nya sama Pak Lurah dibagi kepada sedulurnya sendiri. Ada yang bicara seperti itu? Itu
Benar-benar salah. Sakit Pak Lurah. Lelagian orang Gondang itu lucu Pak. BLT untuk orang miskin. Ini yang punya mobil ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Yang gelangnya emas ngaku miskin. Wong ya teko. Jilbabe ya coklat. Sing lucu, lah masa bojo kula niku didaftar ning BLT. Lah ini nyak tapi ya. Tak telepon Lurah. Hei, Pak Lurah. Gus, gak kurang ajar men kowe. Lah napa Gus? Masa bojoku mau daftar BLT, apa rumangsane aku ora iso makani bojoku? Matane aku ya ngono to. Aku yo isin to, Bu. Masa yo BLT untuk orang miskin aku dikasih BLT, bantuan langsung telas. Bantuan langsung telas. Menjaga kehormatan diri. Nabi Yunus akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Ayub niku nyuwun sewu, lorone ramu. Ayo dengar. Bojo kula divonis kanker. 2,5 tahun ya diprediksi akan mati. Kula tahu Pak meh gebuk cangkeme dokter. Saya pulang pengajian dari Palembang dipanggil sama dokter, Gus. Ini kalau semua pengobatan istrinya Gus Miftah dilaksanakan, mungkin istrinya Gus Miftah hanya bisa bertahan 2,5 tahun. Wong lanang lah drop, Mbak. Kalau istrinya divonis mati. Kalau saya bukan orang terkenal Pak Amir, tak ingat di dokter ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, nggak usah berobat di sini, pindah ke luar negeri. Kurang ajar cakap dokter ya. Akhirnya istri saya tak bawa Bu berobat ke Malaysia untuk pengobatan kanker payudara. Di Indonesia divonis mati Pak. Tak bawa ke Malaysia, saya bilang sama istri saya, Ben, kamu gak usah berobat di Indonesia, di luar negeri. Gara-gara saya emosi waktu itu. Masa dokter ngomongnya nggak benar? Jubah pulau derek. Kowe mangkat yang Malaysia orang berobat. Gak usah niatnya berobat. Kamu niat shopping saja. Akhirnya istri saya berangkat sama santri tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Setelah 2,5 tahun Pak, yang istri saya katanya mati, divonis mati. Alhamdulillah istri saya sekarang sehat walafiat. Malah kalau saya pulang selalu diajak keluar terus. Karena saya nggak pernah di rumah. Sekali ketemu di Tubruk. Saben malam jemua, bojoku angel digugah. Aku kata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi ngguka rondo etan kali. Wonge sing iki. Aku seneng dalam adolesen guyu ya Allah. Guyu tak kalau raya. Lah apa wong ngaji ora kena repot. Wong omah wis repot mikir-mikir utang, mikir-mikir mindring. Ning kene yo repot. Dan yang paling spektakuler apa? Cerita Nabi Musa alaihissalam ketika bermusuhan dengan Fir'aun laknatullah alaihi. Lagi gajah musuh semut nih. Tapi apa? Ternyata atas ketaatan Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun ketemu dengan lautan. Nabi Musa dikejutkan dengan lautan yang terbelah. Itu terjadi di bulan Muharram. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Apapun masalah Anda hari ini, ingat, wa idza zalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hewan muda nabu, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Ketika Allah memberikan masalah kepadamu yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Sabar niku napa wonten watese, sabar niku mboten wonten watese, soale sing duwe wates namung Kediri. Oh, Blitar yo ono. Hanya tambah melita. Ora ngomong, Bro. Kan aku jadi malu. Blitar iki duwe wates to.
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi Allahumma arzuqna istiqamah Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma arzuqna bi alfi quwwah Allahumma arzuqna bi alfi barakah Allahumma arzuqna bi alfi karamah Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia terima kasih. Pak Lurah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.